Dengan hati-hati, aku mengambil ponsel Mas Rangga yang tersimpan di nakas samping tempat tidur. Meski ini tindakan yang melenceng dari adab dan kesopanan, tetapi aku harus melakukannya. Aku harus mencari kebenaran yang tersembunyi. Ya lebih baik seperti ini, daripada harus berdiam diri dan terus bertanya-tanya, yang akan membuat otakku semakin pusing. Jantungku berdegup dengan kencang dan tanganku sedikit gemetar, pembukti bahwa ada ketakutan yang kurasakan. Aku kembali merutuki kebodohanku yang mengikuti saran Mela, untuk mengotak-atik ponsel Mas Rangga, mencari kebenaran di benda pipi itu. Aku tahu bahwa setiap pasangan masih memiliki privasi masing-masing. Namun, tidak ada salahnya kan jika aku melanggar privasi tersebut. Tak apa sekali-kali, Ais terkunci. Kataku dalam hati sambil menahan diri agar tidak mencak-mencak di kamar ini dan membuat Mas Rangga terbangun. Ada niatan untuk membuka ponselnya dengan menggunakan sidik jari. Tetapi aku jelas tak berani melakukan metode tersebut. Takut jika nantinya Mas Rangga akan membuka mata dan bertanya tentang apa yang kulakukan. Aku kembali mengingat-ingat angka-angka yang sekiranya berpotensi untuk membuka kunci ponsel tersebut. Tanggal lahir Lala, bukan. Tanggal lahir Mas Rangga, bukan. Tanggal lahir Ibu Mas Rangga, juga bukan. Angka 1-5, bukan pula. Tanggal lahirku, jelas bukan. Menyadari hal itu aku jelas kecewa. Sebab aku sangat berharap bahwa ada sebagian dari diriku yang selalu diingat olehnya. Aku sudah hampir menyerah. Tetapi seperti mendapat hidayah di saat aku lelah mencoba semua rangkaian angka yang tak kunjung membuahkan hasil. Otakku tiba-tiba teringat akan 6 angka yang tertulis di salah satu foto yang kulihat di lemari Mas Rangga hari ini. Foto sepasang kekasih yang sedang merayakan ulang tahun. Bisa kutebak bahwa itu adalah ulang tahun Ayana. Saat mulai menekan beberapa angka tersebut, aku sedikit enggan. Aku takut ponsel itu akan terbuka dan aku takut dengan fakta yang mengatakan bahwa Mas Rangga masih mengenang tentang Ayana. Namun, rasa penasaranku lebih besar ketimbang rasa takutku dan ya, aku cukup menyesal sekaligus lega setelah tahu apa yang terjadi. Mataku memanas saat kusadari bahwa ponsel tersebut terbuka. Wah, apa ini? Mas Rangga masih menggunakan tanggal lahir Ayana sebagai password ponselnya. Mengapa begitu menyakitkan? Dadaku tiba-tiba sesak. Tenggorokanku tercekat dan air mataku sudah jatuh ke pipi. Aku melupakan tujuan utamaku. Mengecek pesan dan sosial media yang ada. Mencari bukti bahwa mereka masih berkomunikasi. Semuanya tiba-tiba tak penting. Dengan dia menggunakan tanggal lahir gadis lain sebagai password ponselnya, aku sudah paham dan tak perlu bukti lain lagi. Meski terluka, akhirnya aku tahu kebenaran yang ada. Tak apa, aku lebih menyukai disakiti dengan kebenaran, dibanding dibahagiakan dengan kebohongan. Dengan ini aku juga bisa tahu diri, dan tak berharap lebih dari Mas Rangga. Ya, itu bukti kuat kalau dia masih menyukai Ayana dan belum melupakannya. Lalu aku dianggap apa? Hanya pemuas nafsunya sajakah? Aku menggeleng. Ah tidak, aku hanya sekadar ibu sambung Lala. Dia baik padaku. Ralat, pura-pura baik agar aku terus bertahan di sisinya. Dan tak meninggalkan Lala yang pastinya akan kecewa jika aku pergi. Aku menyimpan ponselnya dengan hati-hati. Lalu melangkah keluar kamar. Rasa asing tiba-tiba kurasakan saat menatap wajah Mas Rangga. Aku tidak berhak untuk terus berada di kamar yang sama dengan dirinya. Aku seperti orang lain yang berusaha masuk di kehidupannya yang sudah terorganisir dan sudah berpenghuni. Ya, aku diibaratkan kalomang yang berusaha masuk di cangkang yang terisi. Sebelum masuk ke kamar tamu, kamarku yang dulu, aku menyempatkan untuk melihat Lala yang pasti sudah tertidur nyenyak. Aku membuka pintu dengan pelan, lalu menutupnya kembali. Ku tatap wajah polos Nan Lugu yang begitu manis dan menggemaskan. Apa dia akan kecewa jika aku berhenti menjadi ibunya? Apa dia kecewa jika aku mengatakan bahwa aku akan berpisah dengan ayahnya? Dan apa dia akan menangis jika aku mengatakan bahwa aku tidak akan tinggal lagi bersamanya? Memikirkan itu membuatku sedikit takut. Aku takut merusak mental dan kejiwaannya. Namun, jika aku yang bertahan, maka akulah yang akan menderita. Mungkin saja mental dan kejiwaankulah yang akan hancur berkeping-keping. Aku berbaring di samping Lala yang sepertinya tak terganggu dengan kehadiranku. Air mataku terus saja menetes.
Tetapi aku berusaha untuk tidak mengeluarkan suara sesegukan, sebab takut jika nantinya Lala akan terbangun. Akhirnya aku bisa sadar bahwa berusaha sendiri itu sangatlah melelahkan. Untuk apa bertahan jika hasilnya menyakitkan? Untuk apa tetap tinggal jika tuan rumah saja tak menghargai? Sia-sia saja bukan? Otakku masih bisa berpikir waras untuk berusaha mencari kebahagiaan meski harus diterpa badai kuat. Daripada terus bertahan dengan semua kenyataan pahit yang terus datang bertubi-tubi, lebih baik aku menyerah saja. Ya, sepertinya kata mengalah adalah jalan satu-satunya yang bisa kutempuh. Aku mendapati diri tertidur di kamar Lala. Ku tatap jam dinding dan menyadari bahwa sebentar lagi Lala dan Mas Rangga akan terbangun dan bersiap untuk ke sekolah dan ke kampus. Hari ini aku tidak punya agenda, sehingga aku akan memanfaatkan hari ini untuk memperbaiki otak dan hati yang sepertinya butuh penyegaran. Dengan langkah yang terlatih aku menuju dapur, membuka kulkas dan mengambil air dingin, menuangkan ke gelas dan menandaskan isinya. Tidak baik minum air dingin di pagi hari nan. Aku sedikit terkejut, tak menduga bahwa Mas Rangga sudah bangun. Ah iya, jawabku sesingkat mungkin. Meski aku berusaha untuk terus bersikap biasa saja, tetapi otakku sepertinya mulai berkhianat. Aku mendapati diri membalas perkataan Mas Rangga dengan nada yang judes dan terkesan tak suka. Kau tidur di kamar Lala. Aku mengangguk pelan, lalu menyimpan botol air mineral ke kulkas. Mengapa kau ke sana? Pantas saja aku merasa kedinginan semalam, katanya lalu tersenyum. Biasanya aku juga akan ikut tersenyum dan menanggapi perkataannya. Tetapi kali ini berbeda. Aku seakan tak punya tenaga untuk menanggapi omongan yang keluar dari mulutnya. Mengapa kau terlihat pucat nan? Kau tidak enak badan. Aku mengangkat pandangan, menatap manik matanya. Tidak, lagi. Aku membalas dengan nada acuh. Kau ingin sarapan apa? Terserah kau saja. Aku akan memakan semua masakanmu. Mungkin bagi pasangan lain, kalimat tersebut adalah kalimat romantis. Tetapi mengapa bagiku itu adalah kalimat yang terkesan tragis? Untuk apa dia mengatakan itu? Apa dia ingin membuatku terbuai dan luluh akan semua sikap baiknya? Oh tidak mas, kau sudah masuk ke dalam daftar hitam yang mungkin saja tidak bisa kumaafkan. Nan, jawabku tanpa menoleh. Sok sibuk dengan peralatan dapur dan bahan masakan. Kau marah? Marah kenapa? Apa mas punya salah? Suaraku masih bernada datar. Ah, kau jelas marah. Aku menatapnya dengan tatapan dingin. Lebih baik mas bersiap-siap saja. Aku benar-benar tak bisa menahan diri. Lebih baik seperti ini saja. Lebih baik menghindar dan mengurangi interaksi dengannya, agar kadar cintaku bisa berkurang. Sehingga nantinya aku tidak terlalu sakit jika kenyataan kembali menghempaskanku ke dalam jurang yang terdalam. Dengan perasaan yang amburadul, aku segera pulang ke rumah, berniat agar bisa bertemu dengan Kinan, dan bertanya apa yang salah dengan dirinya. Pagi tadi hatiku jelas tak tenang dan merasa bahwa Kinan menyembunyikan sesuatu dariku. Tatapan gadis itu menyiratkan segalanya rasa kecewa, kesal, marah dan tak suka. Apakah dia marah padaku? Akan tetapi, aku tak tahu di mana letak kesalahanku. Aku tahu bahwa seorang wanita memiliki sifat yang unik, sensitif dan gampang berubah mood. Namun, Kinan benar-benar membuatku pusing. Hatiku tak tenang, dan berusaha mencari tentang kesalahanku yang mungkin telah menyinggung perasaannya, tetapi semakin ku cari, semakin sulit pula ku temukan. Apa gadis itu sedang datang bulan? Ah, tidak. Kinan sudah mendapatkan jadwal menstruasinya bulan ini. Lalu ada apa? Untuk pertama kalinya aku sangat terganggu akan sikap Kinan, sikap dingin yang seolah tak peduli padaku. Aku jelas tak bisa tenang. Setelah memarkirkan mobil, aku segera mengetuk pintu. Tidak ada pergerakan dari dalam rumah. Mataku kembali ke arah garasi, motor gadis itu tak ada. Alisku berkerut heran, Kinan memang selalu pergi sesuka hati, tetapi itu dulu. Setelah hubungan kami membaik, ia selalu menyempatkan diri untuk mengabari jika dirinya akan pergi ke suatu tempat, tak lupa ia akan memberitahu dengan siapa ia akan pergi. Aku segera mengecek ponsel, mungkin saja Kinan telah mengirimkan pesan, tetapi aku tak melihatnya. Namun, sayang sekali, tak ada pesan ataupun panggilan darinya. Aku semakin yakin bahwa Kinan sedang marah padaku. Aku segera menghubungi kontaknya, menunggu panggilan itu agar dijawab,
tetapi suara operator lagi-lagi membuatku tidak tenang sekaligus bingung. Kembali kutempelkan benda pipi itu di telinga, menghubungi salah satu kontak yang sudah sangat sering kuhubungi. Suara gerasak-gerusuk terdengar di seberang sana. Ya ayah, Lala di mana? Bareng bunda enggak? Lala di rumah nenek. Bunda lagi di kamarnya. Ada apa ayah? Tidak sayang, ayah akan menjemput kalian. Dengan hati yang sedikit canggung aku mengetuk pintu kamar Kinan. Ibu Kinan dan Lala yang berada di ruang tamu cukup heran dengan kedatanganku yang terkesan sangat cepat. Ya, aku mengendarai mobil dengan kecepatan yang lebih cepat dari biasanya. Padahal, akulah orang yang disiplin dan patuh akan lalu lintas, tetapi hari ini aku telah melanggar kedisiplinan tersebut. Kenop pintu bergerak dan daun pintu akhirnya terbuka. Tatapan kami bertemu dan dia terlihat terkejut. Kenapa Mas kemari? Suaranya jelas menyiratkan ketidaksukaan. Aku ingin menjemput istri dan anakku, kataku berusaha untuk tersenyum dan terlihat biasa-biasa saja, padahal aku sangat ingin bertanya mengapa ia pergi tanpa mengatakan sepatah kata pun padaku. Meski ia ke rumah orang tuanya, tetapi aku berhak tahu agar tidak mengkhawatirkannya bukan? Aku ingin menginap di sini Mas. Kalau Lala mau ikut, Mas bisa pulang bersamanya saja. Raut wajahnya tampak lesu. Kinan terlihat enggan untuk menatapku. Aku mau istirahat Mas, lanjutnya lalu ingin kembali menutup daun pintu, tetapi aku segera menahannya. Apa yang sebenarnya terjadi Nan? Kau diam dan acuh padaku. Kau marah kan? Tidak, tegasnya. Aku menghela napas, mencoba untuk tetap sabar. Jika kau menyangkal seperti itu, aku yakin bahwa kau memang sedang kesal denganku Kinan. Gadis itu terdiam, terlihat jelas bahwa dia berusaha menghindari tatapanku. Kita tidak bisa menyelesaikan masalah yang ada jika kau hanya diam seperti sekarang dan malah mengabaikanku. Tolong bersikaplah lebih dewasa. Aku mendengar suara dengusannya, tatapannya seketika menyala, terlihat api berkilat-kilat dari manik matanya. Sebenarnya apa yang terjadi dengannya? Aku semakin pusing melihat tingkahnya kali ini. Ah, aku memang kekanakan. Maka dari itu tinggalkan saja aku Mas, cicitnya yang membuatku tersulut emosi. Dengan gerakan cepat, aku mendorongnya masuk ke kamar, menutup pintu agar perdebatan kami tak terdengar di telinga Lala dan mertuaku. Berhadapan dengan Kinan membuatku sulit untuk menahan kesabaran. Tarik ucapanmu, jangan berbicara seperti itu Kinan. Kita sudah berusaha untuk menerima pernikahan ini, lalu mengapa kau masih dengan mudah mengucapkan perpisahan? Apa hubungan ini hanya kau anggap mainan saja? Gadis itu memperlihatkan seringainya. Sebenarnya siapa yang menganggap hubungan ini seperti mainan? Aku atau kamu Mas? Keningku berkerut, cukup bingung dengan pertanyaan Kinan. Katakan padaku apa yang salah Kinan. Suaraku meninggi, dan mungkin saja itu mengagetkan Kinan. Selama bersama dengannya, baru kali ini aku membentaknya. Kau masih sering mengenang masa lalumu bukan? Kau masih mencintai Ayana kan? Jika kau masih mencintainya kenapa kau menikah dengan kami, aku dan Kinara? Aku tak mau berakhir seperti Kinara Mas. Jadi ada baiknya kau ceraikan saja aku dan pergilah bersama Ayana. Kau bisa hidup bahagia dengannya. Apa maksudmu, mengapa kau membawa-bawa Ayana dalam masalah ini? Aku jelas kesal, Ayana adalah masa laluku, tetapi mengapa Kinan seenaknya mengungkit hal tersebut? Bukankah setiap orang punya masa lalu? Cih, sampai sekarang kau masih saja membelanya. Itu bukti bahwa kau masih peduli padanya kan Mas? Aku memijit pelipis, mulai tak bisa menerima sikap Kinan yang menurutku sangat keterlaluan. Aku benar-benar tak mengerti maksudmu Kinan. Bagaimana kau bisa menuduhku bahwa aku masih mencintai dan peduli pada Ayana? Apa kau memiliki bukti kuat? Lanjutku menantang. Kinan mendongak, sehingga tatapan kami kembali bertemu. Aku melihat matanya mulai berkaca-kaca. Bukti, jelas ada Mas. Kau masih menyimpan foto kebersamaan kalian. Aku tak sengaja menemukan sebuah kotak di dalam lemarimu dan isinya adalah foto-foto kalian berdua. Ah, jangan lupakan juga beberapa benda yang sepertinya adalah barang pasangan. Jika memang kau masih sangat mencintainya, aku rela melepasmu. Suara Kinan berubah menjadi dingin, setiap ucapannya penuh dengan penekanan. Aku membuang napas kasar, ternyata hanya itu. Saat aku pindah ke rumah kita, sepertinya Mbok memasukkan semua barang-barangku. Jika kau bertanya mengapa aku tak membuangnya, sebenarnya aku sudah ingin membuangnya, tapi kau tahu sendiri bahwa aku selalu sibuk Nan.
Aku benar-benar tak berniat untuk menyimpannya. Hanya saja aku lupa akan benda tersebut. Kau bisa membuang atau membakarnya. Mengapa bukan Mas sendiri yang membakarnya? Mengapa harus aku? Apa kau tak tega membakar kenangan kalian? Aku melihat kekecewaan di raut wajah cantiknya. Tidak, mengapa masalahnya semakin melebar? Bukan itu maksudku yang sebenarnya. Bukan begitu Kinan. Aku hanya ingin agar kau lebih tenang dan bisa menyaksikan secara langsung bahwa benda-benda itu telah tiada. Aku mati kutu, tak bisa merangkai kata-kata yang lebih baik. Aku biasanya tak seperti ini. Mengapa sekarang aku tergagap dan gugup? Apa yang salah dengan diriku? Lalu bagaimana dengan password ponselmu yang menggunakan tanggal lahir Ayana? Apa Mas bisa memberiku jawaban yang masuk akal? Kinan mulai meneteskan air mata, dan hal itu membuatku merasa sangat bersalah. Soal foto dan password ponsel, sebenarnya itu hal yang tak terduga. Karena ketidakpedulianku, menyebabkan banyak masalah. Aku lupa jika password ponselku masih menggunakan tanggal lahir Ayana. Keseringan menggunakan fingerprint sehingga aku melupakan tentang password tersebut. Akan tetapi, mengapa Kinan bisa mengetahui semuanya? Kapan gadis itu membuka ponselku?